hidup berkecimpung di dunia itu. Bener. Sebagai buzzer. Saya memang pakar buzzer dan pakar yang menang soalnya. Iya, pakar yang menang karena Yang saya buzzerin menang maksudnya. iya, tapi ini kenapa bajunya Deddy Mulyadi? Gak, karena saya suka aja baju putih dan topi ini. Lagi cosplay beliau nih. Oh, cosplay beliau. Ya. Dan memang yang dibuzzerin sama Akang tuh emang menang ya? Iya, Prabowo Gibran sama siapa? Pramono Anung. dan Sidul waktu itu. Oh, itu juga dibuzzerin sama ini. Enggak, lebih bukan dibuzzerin sih, diminta untuk Kampanye. bantuin kampanye dan datang pas debat cawagup waktu itu. Debat cawagup waktu itu. Nah, jadi Baraya ini jelas pakar karena ini adalah orang langsung di bidangnya. Orang buzzer politikus. Nah, jadi sudah berkumpul beberapa pertanyaan. Nah, kita cek ya pertanyaannya ini dari masyarakat. Bore, tapi disclaimer dulu ya. Saya bukan orang yang dikontra untuk kamu harus ngeposting ini gini. Enggak, saya bukan yang buzzer. Saya nggak tahu buzzer ada level-levelnya itu, saya paketan buzzer saya nggak tahu Pak Guru, karena mungkin ada artis-artis yang gitu yang harus datang kampanye, harus ngepost, iya. harus joget-joget oke gas. Nah, saya bukan yang begitu. Tapi ring Saya satu. dipanggil untuk bantu support, misalnya pas ke IKN, terus pas debat cawapres saya suruh datang. Itu. Tapi saya tidak ada SOW 10 story, 5 posting. Oh iya, saya nggak ada. Karena Saya kelasnya udah beda. Benar. Jadi Akang tuh udah tampil di situ aja, itu udah validasi. Keren. Iya, nongol, gak usah ngapa-ngapain, cuman nongol di situ aja. Ya, mungkin gitu. Tapi ya itulah paketan saya begitu. Iya, jadi Oke. tukang nyolong besi aja bisa jadi ya gitu kan. Tukang Oke, bebek. netizen ada satu batuk terus ini. Ini netizen ada pertanyaan apa ini buat pakar kita kali ini? Oke, pertanyaan pertama buat Kang Tretan. Oke. Pak Guru, Loh kok saya? Iya, apa. suka duka jadi buzzer Prabowo gimana? Suka duka. Ini juga eksklusif berarti ini belum. Ini eksklusif. Belum pernah dibahas ya. Belum pernah dibahas. Jujur Atau saya. nggak usah kasih makan pedas, nggak usah ya? Nggak usah. usah. Itu mah channel saya. Iya. Kalau sukanya karena ini yang kita dukung adalah sesuatu yang kita senangi juga gitu. Oh. Jujur kalau Pak Prabowo waktu itu saya tidak terlalu banyak tahu soal beliau. Begitu. Tapi kalau Gibran saya udah kenal udah lama. Tapi bukan yang deket banget gitu. Tapi ya saya ada keyakinan lah sama beliau gitu. Teman nongkrong. Nggak sampai nongkrong juga. Cuma beberapa kali ketemu dan kayak ini orang baik begitu dan diharapkan bisa jadi perwakilan anak muda di pemerintahan begitu. Oh, iya, Itu kan iya. harapan, namanya harapan boleh Pak Guru? Iya, Jangan protes dulu Anda. Enggak. Anda. itu sukanya. Kan mungkin ada teman-teman yang harus mendukung sesuatu yang nggak dia sukai misalnya. Ini harus ngebacain sesuatu yang mungkin bertentangan. Yang penting dibayar gitu kan yang ada. penting dibayar. Tapi kalau ini enggak. Kalau saya memang sejujurnya ada uang transport gitu ada. Oh. Tapi kalau dibilang kontrak miliaran apa itu tidak begitu. Itu sukanya ya. Ya pasti dapat. Ya kayak ngejob lah kalau kita bilang Iya, Pak Guru kalau profesional disuruh, ya. Iya, kalau Saya tuh tenang ya. Iya. Jadi saya tuh gak akan ada muatan untuk ngejelekin apa. Saya tuh bukan oposisi. Iya, Saya tuh bukan oposisi. Jadi maksudnya, tenang aja. Saya mau meluruskan bahwa orang tuh kan kalau apa-apa udah beres pun gimana kontraknya udah habis. Nah iya. dikira kita ada kontrak untuk mendukung Prabowo Gibran, bukan. Saya sekali lagi seperti yang jelasin di awal, dan kalau datang acara itu ya ada yang dibayar, ada yang enggak. Nah itu saya anggap itu kayak ngejob kita. Iya. KOL influencer suruh datang ke sini memeriahkan instastory dapat duit. Nah saya menganggap seperti itu. Itu sukanya. Dukanya adalah kalau yang kita dukung lagi bikin masalah. Itu susah banget. Ikut dihujat. Ikut dihujat. Contohnya waktu Gibran debatnya bagus, wah aman tuh kita pede tuh upload foto Gibran. Iya. Begitu Gibran gini-gini, Iya. itu Coki Pardede lagi di Mata Najwa waktu itu di depan Viko sama Abdur. Nah.
Itu pas Gibran gini-gini Coki udah nggak bisa ngomong. Itu dukanya. Dan duka yang lain adalah setelah Pilpres beres, orang tuh masih menyaut-nyautkan ke situ. Itu yang saya sebenarnya nggak suka. Kayak kemarin saya foto sama Anies, konten sama Anies. Iya, saya nonton. Iya, orang pada bilang akhirnya semua orang akan anak abah pada waktunya. Kontrak lu udah habis, Lim, udah tobat lu. Nah, itu saya nggak apa-apa di hate, nggak apa-apa. Tapi saya nggak suka distraksi gitu. Saya kontennya apa, komennya masih politik. Nah, saya nggak suka. Berarti nggak suka podcast ini karena ini mengait-ngaitkan dengan. Justru saya mau klarifikasi di sini. Oh, klarifikasi. Oke, ini klarifikasi. Mumpung ada pertanyaan-pertanyaan tadi kayak gitu. Benar. Soalnya ini eksklusif sekali lagi hanya di Rumpino Secret nih. Rumpino. Saya sangat terhura ini. Tapi ngomong-ngomong, Gitu ya, ini bebek caro nggak bisa disimpan di sini kan biar sekalian iklan gitu. Udah. Bebek Caro. Udah terkenal. Ya, insya Allah. Tapi saya pas kesini mau makan bebek caro nggak? Mas, saya makan bebek caro lagi, Pak Guru. Emang enggak? Ini kan channel Anda. Ya nggak apa-apa lah. Makan apa? Sabi lulungan gitu misalnya. Itu Nggak ya, apa-apa. dukanya itu ya kalau selesai Pilpres dan kalau saya ngeritik negara, orang tuh kayak lu bukannya lu 02. Nah, gitu. Saya gini. Jadi sebenarnya posisinya, jadi waktu ke Prabowo Gibran atau itu tuh ya karena pertama kita apresiasi aja, terus itu ada job di situ dan kita harus profesional, sebatas itu. Sebatas itu dan tidak ada kontrak apapun, harus mendukung terus-terusan, harus membela negara ini, ya membela Indonesia iya, tapi maksudnya tidak boleh ngeritik Gibran, tidak ada kontrak-kontrak. Nggak ada kontrak-kontrak seperti itu. Makanya setelah Pilpres, ya konten-konten saya juga ya lewat komedi ngeritik kebijakan pemerintah. Itu juga orang masih, kok lu kritik Slim? Kan itu pilihan lu. Ya sekarang kan kalau kita pilih, kalau kita dukung salah ya tetap harus kita kritik dong. Iya, dan itu penting buat masyarakat tuh karena saya tuh pas awal-awal ngonten ngeritik pemerintah itu juga suka dikatain, lu kan pendukung pemerintah. Nah, jadi dulu tuh ceritanya saya tuh kan dulu tuh kenapa ada di itu? Habib tuh kan musuhnya Pak Joko dulu. Oh. Nah, Anda nyerang. Saya kritik Pak Habib, nah dikiranya pro pemerintah. Jadi pas saya kritik pemerintah, loh, bukannya Anda satu kolam. Nah, bener. iya kan dulu kolam-kolaman kan? Iya. Nah, distraction gitu yang saya malas. Kan Pak Guru lagi ngonten lagi ini. Kenapa komennya ke sesuatu yang nggak penting menurut saya ya, dan udah nggak penting sok tahu lagi. Nah, gimana Pak Guru? Apakah memang IQ negara ini 78 Pak Guru? Enggak, IQ IQ itu tinggi ya? Laporan yang menyebut IQ kita 78 itu sebenarnya kurang valid. Kurang valid ya? Kurang valid. Aslinya 60. Lawak TikTok kan. Enggak, tapi saya emang saya tuh pernah dites IQ hasil gitu segitu. Berapa hasilnya? 66. 66? Iya. Terus kan enggak percaya ini. Tes lagi 33. Terus IQ yang online kali itu. Iya, yang online. Yang tapi emang kalau yang asli juga sebenarnya nggak terpercaya. Tes IQ itu nggak ada yang terpercaya. Oh, nggak bisa valid. Enggak. Jadi kemarin pas ribut-ribut Ferry Irwandi 140 sekian gitu kan. Terus ada yang 150 gitu. Itu Timothy Ronald 103 sekian gitu ya. Enggak, tes IQ itu nggak ada yang kecuali tes IQ yang berhubungan dengan profesi dengan spesifikasi tertentu itu bisa. Karena itu penelitiannya tesnya lama, panjang, berlarut-larut. Nah, kalau misalkan dalam satu ini doang nggak bisa. Nah, tapi ngomong-ngomong, IQ Anda berapa waktu? Kayaknya di Madura nggak ada nggak ya? Saya lupa, di Madura nggak pernah ya? Di sana. Atau di Madura itu sebanyak ada tes IQ. Ada tes Cuma IQ. saya lupa hasil saya berapa. Kayaknya pas SMP pernah deh. Cuma kayaknya bukan yang tinggi-tinggi banget gitu. Iya. Pak Prabowo itu 152. 152? Pas tes IQ di ini tuh. Trust nggak menurut Anda? Enggak lah. Saya tuh termasuk orang yang tidak percaya dengan hasil tes IQ gitu. Ya, tapi suka dukanya itu ya. Suka karena udah melakukan hal yang senang terus dibayar juga. Iya, ada imbalannya ada. Dukanya di smackdown sama netizen. Benar, dan bahkan setelah itu pun, setelah beres pun tuh masih
wah lu kan ini, lu kan Nah, ini, gitu. itu pertanyaan pertama. Oke. Netizen masih ada pertanyaan? Apa? Buzzer. Ini pertanyaan berikutnya yang kedua. Ya. Saat menjadi buzzer, Kang Tretan Muslim ada janji-janji tertentu nggak nih dari tim Prabowo? Wah, tadi kayaknya udah ada nggak? Belum. Ini belum dibahas juga. Ini juga yang saya kaget karena orang ngiranya ternyata itu. Mungkin saya dikira akan dapat jabatan. Bahkan saya ketemu Komisaris. nggak ada di awal. Makanya saya kan nggak ada kontra apa-apa dan nggak ada obrol apa-apa. Ketemu saudara saya kayak gimana? Dapat jatah apa? Saya itu justru kaget. Oh ternyata kalau buzzer dan lain-lain itu mungkin di belakang ya pantas kan ada beberapa. Ya kan kayak yang datang kayak kemarin nih Pak Ade Armando gitu ya. Ya. Nah, Pada itu jadi apa? Pak Ade Armando itu jadi komisaris PLN ya, kalau nggak benar tuh. Iya. Nah, beliau tuh gini, nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Iya. Bahkan 1 hari sebelumnya ditelepon, Pak dapat komisaris. Alah apa dia nggak tahu apa-apa. Besoknya beneran diangkat dong. Nah, jangan-jangan Anda juga seperti itu. Mungkin ya. Jadi nggak tahu tiba-tiba. nah itu nggak ada cerita, nggak ada apa-apa. Iya. Coba rekening dicek, tiba-tiba ada slip gaji dari mana gitu kan? Nggak ada sih. Transparan misalkan, selamat Anda jadi komisaris misalkan. Nggak ada. Cash biasanya. Oke, biasanya. Nggak, tapi ya sekali lagi nggak ada dijanjikan untuk jadi apa karena ya saya memang mendukung, memang support. Bahkan sejujurnya kalaupun waktu itu ini nggak ada fee-nya, saya nggak masalah. Iya, karena memang udah pro sejak awal punya. Emang kayaknya ya namanya orang juga punya keyakinan. Misalnya teman-teman punya keyakinan ke Anies, ke Ganjar. Iya. Ya di perjalanannya mungkin ada yang kurang. Ya ayo kita perbaiki bareng-bareng gitu sih. Emang Anda yakin keyakinan Anda kemarin akan lebih baik dari yang sekarang? Belum tentu juga. Enggak sih. Saya tuh bukan pendukung Pak Prabowo, tapi Oke. dibanding 2 yang lain Better. enggak sama aja sih. Ya saya nggak tahu ya kan. Karena siapapun pemimpinnya, mereka berhadapan dengan 280 juta masyarakat Indonesia yang harusnya tuh nggak bagus. Yang harusnya nggak bagus. Jadi saya tuh sering bilang sama netizen, saya tuh kritik pemerintah, tapi bukan karena saya oposisi. Bukan karena benci ya. Bukan. Jadi maksudnya kalau Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia nyuruh saya untuk berangkat perang gitu, saya bakal berangkat perang gitu. Karena beliau presiden gitu. Meskipun agak lama jalannya. Ya gitu ya. saya yakin nggak akan dipilih ya kalau disuruh perang itu. Aduh, bantu masak aja gitu. Enggak, bantu masak juga enggak. Iya, yang jelas habis itu ya. Iya. Yang jelas bukan berarti anti sama negara ini ya, justru demikian. Enggak. Saya mengkritik tuh pihak-pihak yang salah. Nah, pihak yang salah itu siapa? Ya saya tutup mata. Yang salah itu Pak Prabowo, yang salah itu menterinya, yang salah itu Nahdlatul Ulama misalkan. Iya. Tapi Pak Guru kan sedikit banyak mengerti negara ya. Apakah semua keputusan itu Prabowo pasti tahu? Ini saya juga yang saya nggak tahu. Misalnya tiba-tiba kenaikan pajak Sri Mulyani, apakah itu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pasti tahu ininya? Pak Prabowo itu termasuk pemimpin yang membatasi pengetahuannya sejauh yang saya bayangkan gitu ya. Jadi beliau tuh kan nggak pernah masuk ke gorong-gorong gitu. Ya bagian itu tuh enggak. Terus misalkan datang ke pasar-pasar untuk sidak, setidaknya tidak dimuat di publis. Kecuali pas pemilu pas awal itu. 2019. Bukan lebih awal lagi. Yang pas 2014. Pas dia gabung sama Ibu Megawati. Bikin koalisi namanya Mega Pro. Nah, inget enggak? Lucu, Mega Prabowo gitu. Iya. Langsung diganti karena itu jadi motor ya. Tapi dulu itu beliau tuh datanglah ke pasar-pasar tradisional. Nah, itu dia tuh lagi datang ke situ. Nah, tapi sekarang kan Pak Prabowo itu bukan termasuk pemimpin yang seperti itu. Nah, jadi memang tidak harus semua tahu. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai presiden, beliau itu wajib tahu. Tapi sekali lagi kalau kayak keputusan menaikkan pajak, terus gaji DPR, soalnya kan apapun yang terjadi di Indonesia nih pasti yang salah presiden dan wakil presiden. Nah itu sebenarnya kesalahannya enggak gitu. Okay. Kalau pajak itu jelas Pak Prabowo itu wajib tahu. Wajib tahu. Okay. Tapi DPR rapat di mana? Nah itu kenaikan gaji itu? Nah kenaikan gaji DPR. Apakah ada tanda tangan presiden di situ?
Ya enggak. Kalau kenaikan gaji DPR itu kan sebenarnya enggak ini. Tapi kalau gaji DPR naik tuh saya pernah bilang itu tuh wajar dan harus. Wajar. Wajib. Wah, Anda tidak pro rakyat.